Setan tidak akan menggoda, ayo zina. Antum nggak bakal mau zina. Masa setannya hard selling? Iya, top selling gitu ya. Top selling dulu maksudnya. Antum nasihati si fulana, kasihan. Bahasanya sekarang ini jadi duha call, tahajud call gitu ya. Maksiat berjalan, ibadah berjalan. Balance. Anak sekarang kan begitu. Nah, sholat terus maksiat jalan gitu ya. Nggak enak banget ya SMJ. Biar balance gitu Ustaz katanya. Oke. Kita harus tahu bahwa takwa, yang dikatakan bertakwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Iya. Itu takwa. Ketika kita menjalani perintah, menjalankan larangan, ini bukan takwa. Bagaimana menjalankan perintah, menjalankan larangan? Takwa itu balance dalam hal fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Yang balance itu dalam hal ini. Jadi sering teman-teman yang hijrah, dalam tanda kutip hijrah, dia itu hijrah dari dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, karena mungkin lagi trennya hijrah. Ya, lebih dapat banyak sohib di waktu hijrah, lebih banyak dapat peluang bisnis di waktu hijrah. Tapi dia hijrahnya hijrah parsial. Hijrah parsial. Iya, kenapa hijrah parsial? Saya mau taubat dari semua dosa kecuali ini nih. Ya, gitu misalnya. Karena di sini anak masih dapat faedah, dapat untung nih, gitu ya. Masih dapat kesenangan, dapat profit, dapat hal-hal tertentu ya gitu kan. Akhirnya dia tobat dari banyak hal, tapi tidak tobat dari dosa ini. Misalnya bisa jadi riba, bisa jadi musik, bisa jadi apapun bentuknya ya. Kemudian tapi ingat, tipuan setan ini tidak akan pernah berhenti kepada kita. Kemudian setan akan memberikan tipuan dengan mengatakan kepada kita, tapi kan ente sudah berhijrah nih, gitu kan? Ente kan sudah hijrah, jadi kalau 1, 2, 3 dosa, no problem, nggak ada masalah. Yakini bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, misalnya ini bisikan setan. Ketika dia mengentengkan dosa, jangan sampai kita karena kita mengentengkan dosa, kemudian kita mengentengkan azab Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu. Jadi apa yang ditanyakan terkait tentang bahwa taat terus, maksiat jalan terus juga, ya, ini suatu sikap yang tidak benar, ya, suatu sikap yang sangat tercela. Harusnya ketika kita berusaha untuk hijrah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi benar, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berkomitmen penuh kepada Allah untuk meninggalkan semua dosa dan maksiat. Terutama dosa-dosa tersembunyi. Dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa yang tidak diketahui kecuali oleh diri kita sendiri. Ya, misalnya tobat dari banyak dosa, tapi masih doyan melihat gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah, misalnya begitu ya, dengan gadget kita dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak banyak orang tahu, tapi ingat, Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis mengerikan sekali. Inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi ujurin mithla jibali tihamatil bayda faja'alaha Allahu haba'an manthura. Aku sangat tahu, kata Nabi, banyak orang dari umatku yang nanti mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala seperti gunung-gunung Tihamah yang berwarna putih. Pahalanya gunungan. Namun oleh Allah tiup menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya, sayang banget. Tidak ada yang tersisa. Maka sampai hadis ini ketika Nabi sampaikan, sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah hatta la nakuna minhum. Siapa mereka ya Rasulullah? Sampaikan ciri mereka yang engkau sebutkan ini supaya kami tidak termasuk di dalam golongan mereka tersebut. Hum yusalluna kama tusallun wa yatasaddaquna kama tatasaddaqun. Ya, mereka sholat seperti kalian sholat, mereka sedekah sama seperti kalian sedekah, mereka puasa seperti kalian puasa. Walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Namun mereka adalah orang-orang ketika mereka ada kesempatan berbuat haram sendirian, mereka hajar yang haram itu. Mereka lakukan itu. Semua gunungan amal yang mereka lakukan sia-sia. Tidak ada nilainya. Dan Nabi SAW sampaikan, itu saya tahu, itu orang-orang dari umatku, kata Nabi. Jadi ini capek-capek kita kumpulin nih Ustaz. Pas pulang tuhnya nggak bawa apa-apa. Ya, na'udzubillah. Barakallahu fiik. Itu kalau yang diumpetin ditampakin. Ada nanya dari jamaah di sini katanya, kalau yang diumpetin pas lagi maksiat kan biasanya kan godaan paling tertinggi ketika kita sendirian ya Ustaz. Itu luar biasa, paling sulit tuh. Makanya jangan sendirian, rame-rame, kumpul-kumpul.
Iya benar. Nah, tapi kalau yang nampak gimana Ustaz? Itu yang ngumpet-ngumpet gitu. Kalau ditampakin Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kecuali mereka-mereka yang terang-terangan berbuat dosa. Aduh. Iya kan ya. Terang-terangan muncul ngobrol sama wanita di clubhouse sampai jam 2 malam misalnya. Auzubillah. Itu ada mungkin ya, ini nggak tahu, mungkin luar sana seperti itu ngumpet-ngumpet. Ya. Kan Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ingat ya bahwa Allah SWT ketika berfirman dalam Al-Qur'an, ini setiap kata yang Allah tetapkan dalam firman-Nya adalah yang terbaik dan mengandung hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langkah-langkah syaitan? Syaitan tidak akan mengajak apalagi seorang tampilan seperti antum nih, ya. Oh, masya Allah, wah, kelihatan soleh, kelihatan gitu ya, ini dah, ya kan gitu ya, kelihatan ya kan ya, kan kita nggak tahu, ya. Antum juga nggak tahu diri anak, gitu. Ya benar ya, zahir, benar. Kita tidak tahu, tapi yang tahu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian syaitan tidak akan menggoda, ayo zina. Antum nggak bakal mau zina. Maksud setannya hard selling. Iya, nggak mungkin hard selling, soft selling gitu ya. Soft selling dulu maksudnya. Iya. Antum nasihati si fulana, kasihan. Beliau lagi ada masalah, dia lagi ada trauma, ada ini itu, ya. Terus paling tidak nasihatin dia untuk hal-hal yang baik. Ya, bahasanya sekarang ini jadi duha call, tahajud call, gitu ya. Iya kan ya? Assalamualaikum Mufti. Iya kan ya? Sudah duha belum? Sudah. Nanti besok kajian di mana? Kajian di mana? Dengan kenal dengan ustaz siapa? Waduh. Ngeri banget. Masya Allah. Itu setan khutuwat, langkah-langkah. Iya kan? Akan dibujuk kita, digiring dari hal yang paling kita tidak sadari. Aduh, iya kan? Iya, benar. Nah, orang yang berilmu, kenapa selalu digambarkan orang berilmu ini tidak mudah digoda oleh syaitan? Karena ketika ilmu itu benar masuk ke dalam hatinya, ketika langkah itu baru gerakan kecil saja, dia tahu. Kebaca ini langkah syaitan. Kebaca di dirinya bahwa ini fitnah yang akan menggiring dia kemana ujungnya. Maka dari start awal dikat. Start awal itu dari mana? Dari gerakan hati. Ya, karena memang kita manusia ini pasti ada, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa kutiba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina wala muhala. Bahwa Allah telah ditetapkan bagi setiap manusia ini jatahnya dari perbuatan zina, dan itu dia tidak bisa menghindar. Waduh. Bagaimana itu? Mata zinanya melihat, telinga dengan zinanya mendengar, lisan berbicara, tangan dan kemudian hati menginginkannya, dan yang membenarkannya adalah kemaluannya, begitu kan? Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Nah, ketika langkah-langkah awal ini menyapa dirinya, dia sadar, astagfirullahaladzim, ini akan menuju ke sana, maka dia akan cut off dari sejak awal. Ya, akan lebih mudah memotongnya ketika kita masih terbersit di benak kita, ketimbang kita sudah di depan pintunya. Iya. Benar ya? Susah. Ketika sudah di depan pintunya, diketuk dan dia bukain pintu, habis hancur berantakan. Udah. Ya. Itu akan lebih susah untuk menyelamatkan diri.